A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala habibi qulubil alamin sayyidil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita kembali bisa melanjutkan perkuliahan ini. Selanjutnya salam dan sholawat semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada ahlul bait beliau para maksumin. Salamullah alaihim ajmain. Mudah-mudahan kelak kita semuanya dapat memperoleh syafaat dari beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada sesi yang ketiga terkait dengan mata kuliah Ushul Fiqih 1 ini. Tentu pada sesi kali ini kita akan menjelaskan beberapa materi yang merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya, di mana dalam materi kita ini kita sudah cantumkan beberapa poin yang insya Allah akan kita uraikan tentunya sesimpel mungkin dan sesederhana mungkin untuk kemudian kita bisa memahami dengan mudah. Bahwa yang pertama, bahwa pembahasan kita kali ini adalah berkaitan dengan istilah al-qat' dan beberapa hal-hal yang berkaitan dengan hukum qat' itu sendiri. Yang pertama adalah tentang pembagian qat'. Qat' tentunya sudah pernah kita definisikan ya, sebelumnya sudah pernah kita jelaskan. Kali ini kita akan menjelaskan tentang bahwa qat' itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada qat' yang bentuknya tariqi, ada qat' yang bentuknya maudhu'i, ada juga qat' atau ilm tafsili dan ijmali, dan juga ada istilah qat'ul qutta'. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan hujiyatul qat', dan berikutnya adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan qat', yang tentunya apa yang dimaksud dengan ahkamul qat' itu. Baik, kita masuk pada penjelasan selanjutnya terkait dengan qat' dan hukum-hukumnya ini. Tentu kalau kita melihat dari segi kehujahan, dari sisi validitas ataupun otoritas daripada qat' ini sendiri, tentu dalam semua pandangan para fuqaha itu, para usuliyun, para ulama usul itu sepakat bahwa yang namanya qat' itu adalah hujjah. Namun nanti ada perbedaan terkait dengan alasan ataupun sumber daripada kehujahan qat' itu sendiri. Namun yang jelas bahwa otoritas ataupun kehujahan daripada qat' itu dalam ilmu usul fikih berarti bahwa jika seseorang yakin atau qat' terhadap suatu ketetapan, suatu hukum syar'i misalnya, dia qat' itu dia pastikan, dia yakin bahwa hukum syar'i ini seperti itu, maka tentunya akal kita, nalar kita mengharuskan seseorang yang qat' tersebut, yang memiliki keyakinan tersebut, untuk mengikuti
apa yang dia yakini, apa yang dia kat terhadapnya. Kita meyakini bahwa hukum daripada minuman ini misalnya haram. Kita yakin, kita punya ilmu, kita kat, maka tentunya sebagai konsekuensinya akal kita, nalar kita akan mendrive kita untuk menghindari sesuatu tersebut, sesuatu yang diharamkan tersebut. Dan tentu kalau kita mencoba untuk menolak ataupun melawan daripada keyakinan kita itu atau kat kita itu, maka ini sesuatu yang sudah semestinya, sudah selayaknya ketika orang tersebut menentang apa yang dia yakini, apa yang dia kat terhadapnya itu, ya itu untuk diberi sanksi, diberi hukuman. Sekalipun misalnya bisa jadi apa yang dia yakini itu tidak sesuai dengan alam waqi, alam realitas, alam yang sesungguhnya, hukum yang ada sungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sekilas tentang apa yang berkaitan dengan hati itu sendiri. Dan selanjutnya bahwa ya kita ketahui, kita menyadari bahwa terkait dengan pembagian qad ini, sebagaimana yang sudah diisyaratkan pada di awal tadi, bahwa qad itu dibagi menjadi beberapa jenis. Nah, para ulama usul fikih, tentunya para ulama usul fikih yang terkemuka ya sejak zaman Syekh Ansari. Syekh Ansari ini telah membagi qad itu menjadi dua bagian, dua jenis. Ada yang diistilahkan dengan qad tariqi, ada yang diistilahkan dengan qad maudhu'i. Nah, ini akan kita lihat apa yang dimaksud dengan qad tariqi, apa yang dimaksud dengan qad maudhu'i. Yang pertama adalah berkaitan dengan qad at-tariqi itu sendiri. Nah, yang dimaksud dengan qad tariqi, penjelasannya seperti ini, bahwa terkadang hukum syar'i itu didasarkan pada subjeknya. Hukum syar'i ya bergantung atau didasarkan pada subjeknya itu. Ketika subjeknya misalnya adalah sesuatu yang diharamkan, anggaplah misalnya alkohol, khamr, minuman keras. Nah, di situ yang namanya qad di situ itu tidak memiliki peran apa-apa. Jadi ketika sesuatu itu sudah jelas adalah haram, maka si mukallaf ini, baik dia tahu bahwa sesuatu itu haram atau tidak, bahwa alkohol itu haram, dia mengetahui seperti itu ataukah tidak mengetahui, itu tidak akan merubah hukum daripada alkohol itu sendiri, keharaman daripada alkohol itu atau larangan terhadap alkohol itu. Artinya bahwa saya ini sebagai mukallaf, kan kita punya ilmu, punya pengetahuan. Pengetahuan kita artinya tahu tidaknya diri kita ini terkait dengan haramnya sesuatu itu tidak punya peran apa-apa. Ketika syariat mengatakan bahwa barang atau benda itu adalah haram, maka tentu sesuatu tersebut atau benda tersebut dianggap haram.
entah kita tahu bahwa itu adalah haram ataukah tidak. Jadi peran dari tahu tidaknya kita itu, peran dari pengetahuan kita itu tidak memiliki intervensi apa-apa terhadap benda, keharaman benda tersebut. Nah, ini diistilahkan dengan qat' tariqi. Itu yang pertama tentang pembagian qat'. Adapun pembagian yang kedua daripada qat' itu sendiri adalah qat' maudhu'i. Nah, tentu qat' maudhu' ini ya berbeda dengan qat' tariqi. Di mana dalam qat' maudhu'i ini hukumnya itu didasarkan pada subjek. Karena subjek tersebut pasti dan diketahui. Sehingga qat' punya peran dan intervensi pada hukum. Jadi pengetahuan saya sebagai seorang mukallaf itu mengetahui bahwa hal ini, keharaman sesuatu itu, kesahihan sesuatu itu, keabsahan sesuatu itu bergantung kepada ilmu saya. Artinya ilmu saya itu punya peran di dalam kesahihan, di dalam haram tidaknya sesuatu itu. Nah, misalnya terkait dengan keabsahan sholat 2 rakaat itu bergantung pada tertunaikannya 2 rakaat pertama yang ditetapkan oleh qat' atau dalil mu'tabar. Anggap misalnya sholat sholat zuhur atau sholat asar yang 4 rakaat. Kita ini sudah menunaikan 2 rakaat. Dua rakaat yang saya lakukan itu akan dianggap sah dan telah ditunaikan ketika kita sudah sampai pada derajat bahwa kita kita yakin bahwa 2 rakaat itu telah saya laksanakan. Ataupun kalau kita tidak yakin, anggaplah misalnya ada dugaan zan yang mu'tabar. Ada karina, ada amarah misalnya, yang membuat kita merasa yakin bahwa 2 rakaat itu sudah saya laksanakan. Nah, keabsahannya itu, kesahihan 2 rakaat ini ya bergantung kepada qat' kita, ilmu kita, keyakinan kita, dugaan kuat kita bahwa saya sudah melaksanakan 2 rakaat itu tadi. Jadi bergantung kepada apa? Kepada ilmu kita, kepada yakin kita. Nah, berbeda dengan qat' tariqi tadi, di mana qat' tariqi itu sama sekali tidak memiliki peran, tidak memiliki intervensi apapun terkait dengan keharaman suatu benda. Ketika benda itu dianggap haram, ya tetap haram, baik kita tahu ataupun tidak kita ketahui. Berbeda misalnya dengan qat' maudhu'i. Qat' maudhu'i ini ya di situ ilmu kita, qat' kita itu, zan mu'tabar kita itu punya peran. 2 rakaat sholat itu akan dianggap sah ketika kita sudah yakin bahwa sudah
terlaksana. Artinya bahwa syariat atau syari di situ terkait dengan qad maudhu ini, dia menjadikan qad itu sebagai bagian daripada penetapan sah tidaknya sesuatu itu. Jadi ada perannya di situ, qad dalam qad maudhu'i. Qadnya itu punya peran di situ. Nah, berikutnya adalah terkait dengan qad tafsili dan qad ijmali. Atau istilah lainnya ilmu ijmali dan ilmu tafsili. Nah, berkaitan dengan ilmu tafsil, ilmu ijmali ini yang merupakan kebalikan daripada ilmu tafsili, ya berarti sebuah pengetahuan, sesuatu yang yakin atau qad, yang tentunya bercampur dengan semacam ada keraguan di situ, ada ambiguitas. Atau dengan kata lain misalnya pengetahuan yang ragu-ragu antara dua hal atau lebih. Anggap misalnya ada seseorang yang mengetahui bahwa terdapat alkohol di salah satu dari dua wadah yang ada di hadapannya gitu. Tetapi ya ada dua wadah di depan kita, tapi kita tidak mengetahui di wadah yang mana alkohol itu berada. Apakah anggaplah dua gelas itu di hadapan kita berisi cairan, dan kita mengetahui bahwa ada alkohol di dalam gelas yang berisi cairan itu. Kita punya ilmu secara umum, itu ilmu ijmali namanya. Tapi kita tidak mengetahui secara persis bahwa alkohol itu terdapat pada gelas yang mana. Nah, itu kita tidak ketahui. Nah, ini disebut dengan ilmu ijmali. Nah, berbeda misalnya dengan ilmu tafsili. Ya, tentu ilmu tafsili di situ sebagai kebalikan daripada ilmu ijmali, di mana ilmu tafsili itu merupakan pengetahuan bahwa apa yang diketahui bersifat pasti, jelas, dan tidak ada ruang misalnya ada keraguan atau ambiguitas di dalamnya. Tidak seperti dengan ilmu ijmali itu. Kalau kita mau mencontohkan misalnya seperti tadi dua gelas itu, ilmu tafsili kita mengatakan bahwa alkohol tadi itu terdapat pada gelas yang pertama, pada cairan gelas yang pertama. Langsung ke pengetahuan kita itu betul-betul rinci. Berbeda dengan ilmu ijmali tadi, kita punya ilmu secara umum bahwa di salah satu gelas ini ada yang berisi cairan yang mengandung alkohol. Tapi kita tidak mengetahui secara persis di mana. Berbeda dengan ilmu tafsili, kita tahu persis secara jelas bahwa alkohol itu berada di gelas yang atau di wadah yang pertama. Nah, itu ilmu tafsili dan ilmu ijmali. Berikutnya berkaitan dengan qat'ul qutta'. Nah, apakah qat'ul qutta' dari seorang yang qat'? Apa yang dimaksud dengan qat'ul qutta'? Nah, yang dimaksud dengan qutta' ini yaitu seorang yang cepat percaya atau cepat qat' dan memperolehnya dengan cara-cara yang mungkin tidak umum ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Nah, pertanyaannya adalah apakah keyakinan atau ilmu dari seorang yang qutta' ini, yang cepat percaya ini, itu juga bisa dijadikan sebagai hujjah untuk kemudian berdasarkan qat'nya itu, berdasarkan ilmunya itu, berdasarkan keyakinannya itu, kita bisa menetapkan hukum syar'i. Ya, tentu terjadi perbedaan pandangan terkait dengan hal ini. Tapi ya, yang jelas mayoritas ulama
ulama usul memiliki pandangan bahwa dalam qat'ut tariq ini, bahwa qat'nya orang yang qutta ini dalam kasus qat'ut tariq ini itu termasuk merupakan hujjah. Karena ketika seseorang misalnya yakin, dia tidak lagi melihat siapa yang yakin, entah yang qutta ataupun selainnya. Yang jelas bahwa yang namanya qat' itu dia memiliki kehujahan, dan kehujahannya itu diperoleh dari kepenyingkapannya itu, bahwa yang namanya qat' itu menyingkap sesuatu, misalnya menyingkap realitas sesuatu, sehingga qat'ul qutta ini juga merupakan atau bisa menjadi hujjah dikarenakan qat'nya itu, yakinnya itu, ilmunya itu menyingkap sesuatu. Nah, itu berkaitan dengan qat'ul qutta. Berikutnya tentang kehujahan daripada qat' ini. Nah, mengenai kehujahan ataupun otoritas daripada qat' ini, tentunya sumbernya itu berbeda-beda, bergantung kepada siapa kita merujuk, kepada ulama usul siapa, yang mana kita merujuk. Tapi sebagian ulama usul berpandangan bahwa kehujahan daripada qat' itu bersifat zati, bersifat esensial, dan tidak bisa direkayasa. Ketika misalnya seseorang sudah qat', sudah yakin pada sesuatu, maka keyakinannya itu menjadi hujjah bagi dirinya. Karena antara qat' dengan kehujahan itu sesuatu yang sifatnya esensial, yang sifatnya zati, yang tidak mungkin dipisahkan antara qat' dan kehujahan itu. Karena itu sudah menjadi karakter daripada qat' itu sendiri dan tidak bisa dibuat-buat. Sebagaimana juga misalnya sebagaimana kita tidak bisa memisahkan, mencabut kehujahan itu dari qat' itu sendiri. Karena itu sudah merupakan bagian ataupun hakikat atau esensi daripada qat' itu sendiri. Jadi kehujahan qat' itu bersifat esensial, bersifat zati, dan tidak bisa dipisahkan. Dan ketika seseorang sampai pada qat', maka qat'nya itu merupakan hujjah baginya. Dia memiliki kehujahan. Nah, yang terakhir adalah berkaitan dengan ahkamul qat'. Nah, ahkamul qat' ini artinya hukum-hukum yang berkaitan dengan qat', yang mana itu terdiri daripada ciri-ciri, efek-efek, serta manfaat yang timbul akibat qat' itu terhadap suatu hukum syar'i. Itu yang disebut dengan hukum qat', ahkamul qat', yang tentunya sudah kita jelaskan dalam pertemuan ini, yaitu pembahasan sebelum-sebelumnya itu yang barusan kita jelaskan. Itu berkaitan dengan hukum-hukum qat' itu sendiri. Itu saya kira yang bisa kita sampaikan pada sesi kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.